warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawwaroh, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di unit kerja saya SMK Hidayatul Muqtadiin Sampang dengan materi, konsep, jenis, tema, dan teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, seperti biasa kita cek kebersihan kelas supaya belajarnya jadi enak kalau kelasnya bersih. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita mengawali pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul Sakur, Ahmad Dhani, Adin, Dini, Farul Rosi. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Karya seni 2 dimensi. Ada yang masih ingat apa sih karya 2 dimensi itu? Olivia apa? Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar dan hanya bisa dinikmati oleh satu arah. Contohnya lukisan. Baik sekali. Jadi karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki dimensinya itu hanya ada 2, dimensi panjang dan lebar. Jadi hanya bisa dilihat dari satu arah. Contohnya gambar, lukisan. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang karya seni 3 dimensi. Apa sih karya seni 3 dimensi itu? Nah, nanti Ibu akan jelaskan. Sebelumnya, sebelum kalian mempelajari lebih dalam tentang karya seni 3 dimensi, Ibu akan menayangkan video motivasi supaya kalian selalu termotivasi untuk semangat belajar. Nah, suksesnya judulnya sukses tidak datang pada orang yang Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya perlu adanya pendidikan untuk dapat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan seluruh proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan kembali perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan teman. Namun, tidak harus sesuai dengan satu ilmu. Sukses apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan, memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik. Setelah melihat tayangan video tadi, pelajaran apa
yang mau jawab? Abdus, silakan. Tidak boleh malas datang ke sekolah agar kita bisa sukses. Jadi, pelajaran yang bisa kita petik dari video motivasi tadi, kita harus selalu semangat belajar. Kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Seperti pepatah mengatakan atau istilah mengatakan, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginjak ke materi. Nah, untuk materi hari ini atau pelajaran hari ini, kompetensi dan indikator pencapaian kompetensinya adalah ini: memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, teknik, dan nilai estetiknya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu menguraikan konsep, jenis, tema, dan teknik karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenis dan teknik karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, yaitu peserta didik mampu menguraikan jenis, teknik, dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi bersama kelompok dengan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenis dan teknik karya seni 3 dimensi bersama kelompok dengan tanggung jawab. Kemudian untuk kegiatan kita hari ini adalah kita akan belajar bersama kelompok. Jadi nanti kalian akan membentuk kelompok, kemudian kalian akan mendiskusikan jenis karya 3 dimensi itu ada apa aja sih, kemudian tekniknya, teknik membuatnya itu bagaimana sih. Nah, itu yang akan kalian lakukan bersama kelompok. Di sini ibu punya benda. Ini ada beberapa benda. Ini adalah karya seni 3 dimensi. Apa sih karya seni 3 dimensi itu? Ada yang bisa jawab? Tidak tahu. Jadi karya seni 3 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi itu adalah karya seni yang dimensinya ada 3. Jadi mempunyai 3 dimensi: panjang, lebar, dan tinggi. Jadi bisa dilihat dari segala arah. Tentunya dia punya ruang. Kalau tadi karya seni rupa 2 dimensi itu dilihat dari satu arah, kalau karya seni 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah. Jadi berbentuk seperti ini. Kalau 2 dimensi kan hanya berupa gambar. Ya. Paham ya perbedaannya ya? Paham ya? Paham. Karya seni rupa 3 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi itu ada jenisnya. Kemudian juga ada tekniknya dan ada temanya. Jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi itu apa aja sih? Kemudian tekniknya atau cara membuatnya itu bisa dilakukan dengan teknik apa sih? Kemudian temanya bisa berupa apa sih? Nah, tentunya kalian belum tahu kan? Nah, untuk itu ide membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Peserta didik bersama kelompok melakukan pendalaman materi melalui referensi video pembelajaran untuk yang sudah berusaha atau bisa mencari referensi sendiri yang relevan. Kemudian yang ketiga, peserta didik bersama kelompok mengisi LKPD yang diberikan guru, dan nanti yang terakhir presentasikan hasil diskusi kelompok bersama di depan kelas. Nah, jadi seperti itu ya, paham ya? Paham kegiatan yang akan kita lakukan hari ini ya? Paham ya? Oke. Kalau paham, silakan membentuk kelompok. Sudah di kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Jadi yang harus kalian kerjakan adalah di sini berdasarkan pendalaman materi yang telah dilakukan melalui video pembelajaran bersama kelompok, uraikan jenis, tema, dan teknik karya seni rupa dimensi yang Anda ketahui. Jadi kalian melakukan
KPD-nya nanti diapain, dicor apa-apa. Nah, kalian identifikasi, lakukan diskusi bersama kelompok. Kemudian nanti kalau sudah selesai, presentasi di depan kelas. Paham ya? Paham. Paham, Ibu bagikan KPD-nya. Oke, silakan berdiskusi bersama kelompoknya, lakukan pendalaman materi, kemudian kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 25 menit. Silakan kerjakan sekarang. Ayo kerjakan. Link YouTube-nya silakan dibuka. Ada yang mengalami kesulitan? Ada ya, lancar ya. Jadi tadi kita ngobrol juga. Oke.
yang akan menguraikan jenis karya seni 3 dimensi ada apa aja, kemudian tekniknya ada teknik apa aja, kemudian temanya ada apa aja. Nah, siapa yang mau menguraikan terlebih dahulu tentang jenis karya seni rupa 3 dimensi? Kelompoknya siapa? Silakan. Saya Bu. Kelompoknya Oli. Jenis seni rupa 3 dimensi ada 2, yaitu seni rupa murni dan terapan. 1. Seni rupa murni merupakan karya seni yang lebih mengutamakan ekspresi dan keindahan daripada fungsi, dan biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan. 2. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tapi juga mempunyai fungsi pakai, jadi lebih mengutamakan penggunaan timbang keindahan. Oke, baik sekali. Uraian dari Olivia tentang jenis karya seni 3 dimensi. Jadi jenisnya ada 2. Ada karya seni rupa 3 dimensi murni dan ada karya seni rupa 3 dimensi terapan. Kalau murni dia punya fungsi hanya sebagai hiasan. Kalau terapan itu tidak hanya fungsi hiasan tapi juga fungsi pakai. Jadi dia bisa dipakai seperti kursi ini atau meja. Nah, untuk selanjutnya tentang teknik, siapa yang mau menguraikan teknik karya 3 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi itu ada apa aja? Silakan, siapa? Namanya siapa? Saya Bu. Pokoknya Gus. Oke. Teknik dalam karya 3 dimensi. 1. Teknik aplikasi adalah teknik karya hias yang digunakan dalam seni menjahit, yakni dengan cara menempelkan beberapa macam potongan kain yang telah digunting, seperti bentuk bunga, bintang dalam sebuah kain. 2. Teknik mozaik. Teknik menggambar dengan memakai bentuk tertentu. Tujuan menggunakan bentuk tertentu ialah sebagai menggantikan bahan utama pewarna. 3. Teknik merakit dilakukan dengan cara menyambungkan potongan-potongan bahan tertentu agar menjadi suatu karya seni yang utuh. 4. Teknik memahat, yakni teknik karya seni dengan membuat atau menyisihkan bahan-bahan yang tidak perlu digunakan. Alat yang bisa digunakan adalah martir, pahat, dan sebagainya. 5. Teknik cor ialah sebuah teknik karya seni yang diaplikasikan dengan cara membuang zat cair tertentu pada sebuah alat. Oke, baik sekali penjelasan dari kelompoknya Agus. Jadi teknik dalam berkarya seni rupa 3 dimensi itu ada teknik aplikasi, ada teknik pahat, ada teknik merakit, ada teknik mozaik, ada teknik cor, ada teknik basir. Untuk selanjutnya itu untuk tema. Siapa yang mau menguraikan? Saya, Bu. Silakan, Lil. Tema seni rupa 3 dimensi bisa tema keagamaan, sosial, kemanusiaan, dunia, binatang, alam, dan lain-lain. Oke, jadi untuk tema karya seni rupa 3 dimensi itu bisa berupa alam, bisa keagamaan, bisa sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, kalian yang sudah berdiskusi, sudah mengidentifikasi tentang jenis dan teknik karya 3 dimensi yang ada di depan ini. Nah, selanjutnya silakan presentasi ke depan bersama kelompoknya. Untuk presentasi yang pertama, kelompok mana? Oke, kelompoknya Noval. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, karya seni celengan. Jenisnya terapan dan menggunakan teknik cor. Yang kedua, muk. Jenisnya terapan dan menggunakan teknik butsir. Yang ketiga, kunci. Jenisnya murni dan menggunakan teknik butsir. Yang keempat, miniatur atau sepeda motor. Tekniknya merakit dan jenisnya terapan. Yang terakhir, datar atau patung. Jenisnya murni dan menggunakan teknik pahat. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke, Ibu mau menanggapi ya, anak-anak tidak menanggapi, mungkin kalian kurang fokus. Nah, tadi dari kelompoknya Noval ini untuk yang miniatur sepeda motor itu katanya tadi jenisnya terapan. Ya, itu salah. Ini adalah murni karena ini hanya sebagai pajangan, tidak bisa dipakai.
Oke. Ya, Bu. Paham ya? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya nomor. Silakan beri tepuk tangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Olivia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, karya seni plakat atau patung, termasuk jenis karya seni murni, tekniknya menggunakan teknik pahat. Yang kedua, celengan, termasuk jenis karya terapan, tekniknya menggunakan teknik cor. Yang ketiga, mok, termasuk jenis karya seni terapan, tekniknya menggunakan mesin. Yang keempat, guci, termasuk jenis karya seni murni, tekniknya menggunakan mesin. Yang terakhir, miniatur sepeda motor, termasuk jenis karya seni murni, tekniknya menggunakan teknik dirakit. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompoknya Putri? Alhamdulillah. Ada ya? Oke, terima kasih untuk kelompoknya Putri. Silakan kembali ke tempatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah presentasi semua, selanjutnya adalah menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Abdus, silakan Abdus. Kesimpulannya adalah jenis karya seni 3 dimensi yaitu seni rupa murni dan seni terapan. Sedangkan teknik berkarya seni 3 dimensi yakni ada teknik aplikasi, teknik mozaik, teknik pahat, teknik merakit, dan teknik cor. Oke, baik sekali kesimpulan dari Abdus. Jadi karya seni 3 dimensi jenisnya ada karya seni murni dan karya seni terapan. Kemudian untuk jenisnya, untuk tekniknya ada teknik cor, ada teknik plakat, ada teknik merakit, ada teknik mozaik, ada teknik aplikasi, dan ada teknik basir. Untuk materi kita hari ini paham ya? Oke. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Ibu punya tes interaktif. Ini tes interaktif. Nanti kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan yang Ibu tampilkan di depan layar. Untuk pertanyaan yang pertama, nih, siapa yang mau jawab untuk soal yang pertama? Silakan berdiri, Han. Dibaca, Han. Ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi adalah Jawabannya apa, Han? tahu. Jawabannya A. Kita lihat jawabannya Ilham. Mantap. Kalau benar, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Silakan. Silakan. Karya seni yang proses penciptaannya lebih mengutamakan keindahan dari pada fungsional adalah Jawabannya apa? Ibu. Jawabannya B. Seni Apa? rupa murni. Seni rupa murni. Kita lihat jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Pipi, berdiri Pipi, yang pasti. Saya membuat karya seni dengan cara mengurangi bentuk dan ukuran bahan disebut bed. Jawabannya Pipi B. Teknik membuat karya seni dengan cara mengurangi bentuk dan ukuran bahan disebut menurut Pipi teknik merakit. Kita lihat jawabannya Pipi. Pipi sepertinya kurang konsentrasi. Ada yang mau bantu Pipi? Kasih, silakan apa jawabannya sih? Jawabannya C. Jawabannya C. Teknik pahat. Teknik membuat karya seni dengan cara mengurangi bentuk dan ukuran bahan disebut menurut Rosi teknik pahat.
Jawabannya C. Teknik menyambung. Karya seni yang dilakukan dengan cara menuang bahan cair ke sebuah alat cetakan disebut teknik penyambung. Oh no. Apa jawabannya? Jawabannya apa? D. Jawabannya D. Jawabannya D. Karya seni yang dilakukan dengan cara menuang bahan cair ke sebuah alat cetakan disebut teknik cor. Kita lanjut ya. Orang terakhir. Nomor 5. Siapa nomor 5? Saya Bu. Silakan Olivia. Merupakan sebuah karya seni dengan cara menyambungkan beberapa potongan bahan-bahan. Cara ini biasa disebut dengan teknik Apa jawabannya? D. Teknik merakit. Teknik merakit. Merupakan sebuah karya seni dengan cara menyambung beberapa potongan bahan-bahan. Cara ini biasanya disebut dengan jawabannya Olivia teknik merakit. Kita lihat jawabannya Olivia bersama-sama. Benar atau salah? Benar. Nah, anak-anak yang sudah bisa menjawab dengan baik, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu mau bertanya kepada kalian tentang cara Ibu mengajar. Apakah kalian merasa senang? Apakah dengan menggunakan media seperti ini kalian bisa memahami pelajaran hari ini? Bisa. Oke, baik. Materi kita hari ini sudah selesai. Untuk materi minggu depan kita akan membuat salah satu karya seni 3 dimensi, yaitu dengan teknik aplikasi. Jadi kita akan belajar membuat boneka dari sisa kain perca. Oke? Oke ya? Oke. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, seperti biasa berdoa sebelum pulang. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Ulang kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Tetap selalu semangat untuk belajar. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.